Mungkin saya akan mulai dari ini ya, teori dasarnya dulu tentang seismik refraksi. Kemudian nanti baru masuk bagaimana cara akuisisinya ya. Baik, untuk mempelajari sesuatu kita mulai dari model yang sederhana ya. Di sini misalkan lapisan bumi itu terdiri dari 2 lapis, kemudian N lapis, kemudian lapisan miring ya. Oke, jadi secara skematik akuisisi data seismik refraksi itu seperti ini ya. Jadi ada source, ada receiver, kemudian dari source dipancarkan gelombang ya ke segala arah dengan bentuk muka gelombang berupa setengah bola ya. Kalau kita melihatnya gambar 2 dimensi berarti muka gelombangnya berbentuk setengah lingkaran ya. Kemudian dari setengah lingkaran ini kita bisa lihat ada gelombang langsung atau direct wave ya. Kemudian ada gelombang refracted wave ya atau refraksi. Kemudian ada juga refleksi ya. Cuman di sini yang akan kita manfaatkan ya itu untuk melihat struktur bawah permukaan itu kita menggunakan sifat dari refraksinya ya. Makanya disebutnya sebagai metode seismik refraksi ya. Nah, ini yang direct ya, biru dan oranye, kemudian yang ungu dan hijau ini dia refracted ya atau head wave ya. Jadi head wave itu adalah gelombang yang dia direfraksikan, cuman direfraksikannya dengan sudut 90 derajat ya. Jadi sudut datangnya itu berupa sudut kritis, kemudian dia direfraksikan karena sudut transmisinya sebesar 90 derajat ya. Oke, nah ini di sini setelah diterima oleh receiver, kemudian bisa kita lihat ya, bisa ditampilkan di sini. Yang biru ini gelombang langsung ya, sampai dengan yang oranye, kemudian berikutnya ada yang ungu ini dia mulai menerima gelombang refraksi. Ya. Jadi yang tiba pertama itu gelombang direct dulu atau gelombang langsung, kemudian diikuti gelombang refraksi. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ketika kita mau mempelajari sifat-sifat gelombang, maka kita di sini harus memahami dulu hukum Snellius ya, karena ini hukum Snellius adalah hukum dasar yang digunakan ketika kita akan mempelajari gelombang ya. Di hukum dasar Snellius ini di sini adalah hukum yang menyatakan hubungan sudut datang dengan kecepatan gelombang ya ketika dia menemui bidang batas. Jadi ketika dia menemui bidang batas, maka gelombang itu nanti ada yang dipantulkan ya, kemudian ada yang ditransmisikan atau diteruskan ke bawah atau direfraksikan ya. Transmisi atau refraksi itu sama. Kemudian di sini ada sudut-sudutnya ya, sudut pantul, kemudian sudut transmisi. Nah, sudut pantul, sudut transmisi itu mengikuti ini ya, polanya mengikuti hukum Snellius. Nah, di sini sudut pantul itu ada 2 ya, sudut pantul untuk gelombang P, kemudian sudut pantul untuk gelombang S, kemudian transmisi sama ya, sudut transmisi untuk gelombang P dan sudut transmisi untuk gelombang S. Di sini untuk yang S itu sudutnya mendekati garis normal, kenapa? Karena untuk yang S itu nilai kecepatannya lebih kecil daripada yang P ya. Makanya kalau gelombang kecepatannya lebih rendah, maka dia cenderung mendekati garis normal ya. Nah, ini hubungannya. Jadi sin I1 atau alfa 1 ya di sini per V1 sama dengan sin I2 per V2. I2 itu di sini berarti alfa 2 ya. Baik alfa P maupun alfa S. Ya, jadi kalau ada sudut datang dipantulkan, berarti yang dipantulkan jadi 2 ya, P dan S. Yang ditransmisikan pun sama jadi 2 ya, P dan S. Nah, ini saya rasa sudah pernah ditunjukkan ya. Ini misalkan source-nya diledakkan, kemudian ini ada receiver. Terus kemudian di sini ada 3 lapis ya. Maka syarat terjadinya refraksi atau gelombang head wave itu kecepatannya itu untuk lapisan di bawahnya lebih tinggi daripada kecepatan lapisan di atasnya ya. Jadi kalau ada 3 lapis, maka V2 harus lebih dari V1, kemudian V3 harus lebih daripada V2. Ya, ini. Hasilnya ini.
Dia akan membentuk suatu pola ya, yang diterima oleh receiver itu semuanya masuk ya, direct, refract maupun reflect, kemudian ground roll semuanya terekam oleh receiver. Nah ini di sini ya, kelihatan yang lurus ini direct, kemudian yang lurus juga tapi memiliki slope atau kemiringan yang berbeda, ini adalah refract ya, refraksi atau gelombang head wave ya. Kemudian yang melengkung berbentuk hiperbolik itu adalah refleksi ya. Kemudian yang amplitudenya besar, kemudian kemiringannya paling tajam itu adalah ground roll ya. Nah, ini contohnya jadi direct ya, yang hitam, yang merah ini adalah refracted ya, bentuknya seperti ini, refracted dengan sudut kritis ya maksudnya. Kemudian yang hijau ini adalah reflected ya ini. Nah, bentuk persamaannya seperti ini ya, T direct, X per V. Kenapa X per V? Karena kan dia langsung meluncur dari source ke receiver melalui permukaan ya. Jadi X per V di mana V-nya V cepat rambat gelombang untuk lapisan pertama. Kemudian kalau reflected ya, dia bentuknya seperti ini karena diturunkan dari persamaan Pitagoras ya. Persamaan Pitagoras dapatnya apa? T reflectednya seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk persamaan hiperbolik ya, yang T refleksi untuk gelombang refleksi, maka fungsi waktu sebagai fungsi offset atau jarak source ke receiver itu membentuk pola hiperbolik ya, pola hiperbolik atau fungsinya disebutnya fungsi hiperbolik. Kemudian untuk refraksi itu sama ya, sama seperti direct, dia memiliki bentuk linier, hanya saja dia memiliki slope atau kemiringan yang berbeda terhadap dibandingkan dengan direct ya. Kalau kalian lihat T direct ini kan di sini X per V1 ya. Nah, V1 kan nilainya lebih rendah ya daripada V2, maka gradiennya dia lebih besar dibandingkan yang refrak. Kalau refraksi kan ini ada X per V2. Nah, V2-nya ini kan lebih besar nilainya, berarti gradiennya dari fungsi ini ya itu memiliki gradien yang lebih besar, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti slope-nya atau kemiringannya, nah ini yang merah ya, slope-nya dia lebih rendah kemiringannya dibandingkan yang warna biru ini atau ungu ini. Izin bertanya Pak, itu kan Ya. kalau dari ngelihat gambar tadi itu kan direct itu dia itu lebih curam dibandingkan dengan refrak Pak. Nah, apakah dari persoalan ini itu menjelaskan bahwa memang refrak itu dia itu lebih landai ketimbang direct Pak? Di sini maksudnya landai itu adalah kemiringan waktu tiba gelombangnya ya. Jadi kalau kita mencatat waktu tiba gelombangnya, kemudian kita plot terhadap jarak offset, maka hasil plotnya itu menunjukkan bahwa yang direct itu lebih miring dibandingkan yang refrak ya. Nah, pertanyaannya kenapa yang refrak selalu lebih landai dibandingkan yang direct? Karena syarat terjadinya refraksi ya, syarat terjadinya refraksi yang berupa ini head wave ya, yang ada sudut kritis itu harus V2-nya lebih dari V1. Jadi syaratnya kecepatan lapisan di bawahnya harus lebih besar daripada lapisan di atasnya, itu syaratnya. Kalau lapisan di bawahnya memiliki nilai kecepatan yang lebih rendah, itu kita tidak akan menerima, tidak akan menangkap gelombang refraksinya. Itu syaratnya. Jadi kalau ini ada dua layer ya, misalkan layer pertama V1 misalkan ya. Layer pertama kecepatannya 500, layer kedua misalkan kecepatannya 450. Nah, itu tidak akan terjadi fenomena ini, yang merah ini. Gelombang datang dengan sudut kritis, kemudian ditransmisikan dengan sudut 90 derajat ya, melewati bidang batas, kemudian setiap titik pada gelombang yang melewati bidang batas berlaku sebagai sumber gelombang baru ya, kemudian dipancarkan lagi ke permukaan dan diterima oleh receiver. Nah, fenomena seperti itu tidak ada kalau V2-nya lebih kecil daripada V1 ya. Itu. Gimana tadi yang bertanya? Baik Pak, sudah jelas Pak. Oke ya, jadi syaratnya itu ya. Bagus pertanyaan. Jadi tidak selalu lapisan di bawahnya itu memiliki kecepatan yang lebih besar daripada lapisan di atasnya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti kita tidak akan pernah mendapatkan gelombang refraksi. Artinya ya tidak ada refraksinya udah gitu. Ya adanya transmisi biasa ke bawah ya. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud sudut kritis gitu kan? Nah, ini syarat tadi, syarat terjadinya ini ya. Gelombang datang, kemudian dia
ditransmisikan tapi melewati bidang batas, tapi tetap dia merambat dengan velocity lapisan kedua gitu ya. Kemudian dia dipancarkan lagi ke permukaan. Syaratnya adalah sudut kritis. Sudut kritis itu apa? Sudut kritis itu adalah sudut di mana gelombang yang ditransmisikan itu memiliki sudut transmisi sebesar 90 derajat atau V/2. Makanya kalau kita kembalikan ke hukum Snellius ya tadi ya, ini harus dipahami ketika kita mau belajar gelombang ya, ini harus kita pegang. Maka sin I1 per V1 sama dengan sin I2 per V2. Nah, syarat agar terjadinya heat wave ya itu sin I2-nya ini harus bernilai 90 derajat. Berarti kita masukin V/2 ya. Nah, sin dari 90 derajat itu adalah 1. Maka sin I dibagi V1 sama dengan 1 per V2. Maka pada akhirnya kita dapat sin I critical atau sudut kritis atau critical angle sama dengan V1 per V2. V1-nya pindah ke posisi atas ya. Ini. Ya, jadi ini syarat terjadinya refraksi ya karena V2-nya lebih besar, kemudian sebab keduanya adalah karena dia mencapai suatu sudut yang disebut sebagai sudut kritis, maka gelombang transmisinya dia ditransmisikan pada bidang batas atau sudut transmisinya sebesar V/2 atau 90 derajat ya. Nah, hasil matematisnya seperti ini ya. Jadi sin I critical atau critical angle sama dengan V1 per V2. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung aja ya, karena ini saya full screen dengan view-nya itu entire screen, jadi kalau ada yang nanya nggak kelihatan. Jadi begitu tanya langsung aja bicara, nggak apa-apa. Ya. Oke, nah berikutnya ini. Kalau kita menemui fenomena ini ya, theta satunya merupakan sudut kritis, maka gelombangnya jadi seperti ini. Atau dengan kata lain ini dulu lah ya, ini saya slide-nya kebalik ya. Jadi ini kalau ada sudut kritis, maka gelombang yang ditransmisikannya itu dia merambat melalui bidang batas antara lapisan pertama dengan lapisan kedua ya, melalui bidang ini. Kemudian menurut prinsip Huygens bahwa setiap titik pada muka gelombang merupakan sumber gelombang baru. Makanya titik di sini sumber gelombang baru, titik di sini sumber gelombang baru. Nah, sumber gelombang barunya kemana? Sumber gelombang barunya ke atas lagi ya, dipancarkan ke segala arah. Cuman untuk yang arah ke atas ini merupakan hasil interferensi yang konstruktif ya. Makanya kita ambil salah satunya aja. Ke sana, ke sana, ke sana dengan sudut yang sama sebesar sudut kritis ya. Jadi kalau ini IC maka sudut ininya sampingnya IC juga ya, sama ya. Jadi gelombangnya gitu ya. Jadi datang kemudian karena datangnya dengan sudut kritis maka dia ditransmisikan dengan sudut 90 derajat ya, melewati bidang batas. Tapi dia tetap bergerak dengan kecepatan lapisan kedua ya, V2. Kemudian setiap titik pada gelombang yang ditransmisikan dia merupakan sumber gelombang baru. Akhirnya dia dipancarkan lagi ke permukaan dan diterima oleh receiver. Oke, nah kita ambil salah satu saja ya, salah satu misalkan turun, kemudian melewati garis lurus, kemudian ke atas, nah itu bentuknya ini. Ya. Dari S itu source ya, S ke A, kemudian A ke B, kemudian B ke D. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, belum ya. Suaranya kedengeran tung gitu berarti kirain saya ada yang mau raise hand ya. Oke, ini dari S ke A ke B, kemudian B ke D. Nah, sekarang kita hitung ya. Berarti waktu total dari S ke A ke B, B ke D itu adalah T dari S ke A ditambah T dari A ke B ditambah B ditambah T dari B ke D ya. Jadi ini TSABD itu sama dengan TSA ditambah TAB ditambah TBD ya. Nah, sekarang TSA itu berarti dari sini kan ya, dari S ke A. Berarti jarak S ke A dibagi dengan velocity ya kan. Nah, ketika saya punya gelombang merambat dari S ke A, maka velocity yang digunakan oleh gelombang untuk merambat itu masih velocity 1 ya, V1 karena dia masih di layer 1. Nah, jaraknya berapa ini? Jarak dari S ke A berarti ini Z dibagi cos theta ya. Z itu depth-nya, kedalaman lapisan kedua ya, batas antara lapisan kedua dan
pertama itu Z ya. Jadi Z dibagi cos theta dibagi V1. Nah, S ke A itu sama seperti B ke D ya. Jadi kalau di sini ada TSA ditambah TBD ya berarti tinggal ini aja dikali 2 ya. Jadi 2 Z cos theta dikali 1/V1. Makanya di sini nih 2 Z per cos theta dikali 1/V1 ya. Ditambah, nah ditambah jarak A ke B dibagi V2. Kenapa dibagi V2? Karena gelombang refraksinya yang berupa heat wave tadi itu merambat dari A ke B sudah melalui medium kedua. Makanya di sini velocity-nya menggunakan velocity kedua. Ya, walaupun dia berada pada bidang batas, tapi dia tetap menggunakan velocity yang kedua. Ya. Jadi dia pakai V2, kemudian berarti kita mau mencari waktu dari A ke B, itu adalah jarak A ke B, jarak A ke B dibagi dengan velocity 2V2. Ya. Nah, sekarang kita hitung jarak A ke B-nya gimana? Jarak A ke B adalah X dikurangi 2 dikali tan theta dikali Z. Ya. Nah, kenapa dikali tan theta Z? Karena jarak S ke titik sini, ya, dari S ini ke titik sini ataupun dari B ke titik sini itu adalah Z dikali tangen theta. Ya. Nah, kalau ini A ke B kan sama saja X dikurangi S ke sini dikurangi lagi dari sini ke sini. Ya. Sedangkan S ke titik sini itu jaraknya sama dengan dari titik sini ke titik sini. Ya. Makanya di sini dikali 2. Jadi tangen theta dikali Z dikali 2. Nah, X dikurangi 2 tangen theta dikali Z, itu sama saja panjang AB. Kemudian dibagi V2. Nah, itu kita dapat waktu dari dapat waktu T dari A ke B. Ya. Nah, setelah kita dapat masing-masingnya ini, masing-masing lintasan, maka dijumlahkan ya. Jadi 2Z per cos theta dikali 1/V1 ditambah X dikurangi 2 tangen theta kali Z dibagi V2. Dijumlahkan, kemudian kita ingat bahwa sin theta untuk sudut kritis itu sama dengan V1/V2 ya, yang tadi kan. Nah, ini ya V1/V2. Maka kalau kita punya sin theta V1/V2, maka kita bisa dapatkan cos theta-nya ya. Cos theta sama dengan akar sin dikurang akar dari 1 dikurang sin kuadrat theta. Dapatlah ini ya, sin kuadrat theta-nya masukin ini. Atau tangannya pun bisa kita cari ya. Tangan itu rumusnya sin per cos, tinggal ini aja, berarti ini dibagi ini. Ya, itu. Nah, kita masukin ke sini semuanya, akhirnya dapat persamaan yang ini. TSABD sama dengan X dibagi V2 ditambah 2 Z cos theta per V1 ya. Atau X dibagi V2 ditambah 2Z per V1 dikali V2 dikali dalam kurung ya. V2 kuadrat min V1 kuadrat pangkat setengah ya, ini. Ini mudah ya. Yang penting key-nya ada di sini ya, kuncinya ada di sini. Kemudian kalian ke sini. Nah, kemudian terapkan ini aja. Sudut kritis ya, hubungan sudut kritis terhadap kecepatan gelombang, cepat rambat gelombang pada medium pertama dan medium kedua. Semuanya tinggal substitusi, otak-atik dikit, dapatlah ini. Ya. Nah, ini untuk model 2 lapis ya, yang sederhana dulu ya. Jadi refraktornya lurus ya. Kemudian modelnya juga cuma ada 2 lapis ya. Ini model sederhana. Oke. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke belum ya. Nah, di dalam metode seismik refraksi ini ada beberapa istilah yang mungkin harus kalian pahami ya. Yang pertama ada yang namanya intercept time ya, intercept time. Jadi intercept time itu adalah waktu hasil perpotongan antara perpanjangan hasil plot ini waktu terhadap posisi receiver ya, kurvanya hasil perpanjangan terhadap perpotongan terhadap sumbu Y atau sumbu waktu ya. Kalau refraksi itu kan, nah nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ada perpotongan,
Nah, maka dari ini kalau kita perpanjang nih refraksinya, kurva refraksinya kita perpanjang, suatu saat dia akan memotong sumbu Y atau sumbu travel time. Nah, titik di mana dia dipotong ini disebutnya sebagai intercept time. Ya. Nah, gimana cara menentukan intercept time? Nah, kita lihat aja di sini. Intercept time itu terjadi pada distance berapa ini? Kalau di ujung sini. Distance 0 kan ya? X-nya 0 kan? Nah, kalau X-nya 0 kita masukin aja ke persamaan ini. Nah, persamaan sini. Kita masukin 0. Jadi T intercept sama dengan 2Z per V1 V2 dikali akar V2 kuadrat ya, kurang V1 kuadrat ya. Dapat intercept time. Nah, dapat rumus ini. Nah, intercept ini bisa kita cari ya. Kalau dari data refraksi kita bisa cari, kita tarik garis aja ya. Kan kalian nanti plotting dari data seismik itu adanya ini sama ini ya. Nah, ini kalian tarik garis lurus aja terus sampai motong sumbu Y. Kita dapat intercept time. Ketika kita sudah dapat intercept time-nya, maka tinggal masukin ke persamaan ini. Ya. Maka kalau kita sudah masukin ke persamaan ini, kita dapat Z-nya. Yang dicari itu kan Z ya, ketebalan dari layarnya ya. Nah, ini jadi kita dapat ketebalan dari layarnya. V1 V2 dari mana? V1 V2 dari ini kemiringan. Ya, kemiringan dari kurvanya ya. Ada kurva pertama, ada kurva kedua. Nah, kemiringannya itu berbanding terbalik terhadap nilai kecepatan. Jadi gradien kemiringan itu berbanding terbalik terhadap nilai kecepatan. Jadi yang pertama direct wave, berarti gradien dari kurva yang pertama ini berbanding terbalik terhadap kecepatan medium pertama. Kemudian gradien yang kedua, kemiringan yang kedua itu berbanding terbalik terhadap nilai kecepatan layer kedua. Kecepatannya maksudnya cepat rambat gelombang ya, kecepatan di sini ya. Oke, terus kemudian kita bisa dapatkan V1, V2, kita punya intercept time ya, kita tinggal panjangin terus sampai motong sumbu Y. Nah, kita bisa dapatkan Z-nya. Kemudian ada istilah crossover distance ya. Crossover distance itu adalah perpotongan ya, perpotongan kurva antara yang direct rifle atau gelombang direct, gelombang langsung dengan gelombang refracted atau yang head wave tadi ya. Nah, ini perpotongannya di sini. Perpotongan ini kita sebut sebagai crossover distance. Kalau kita tarik ke bawah, nah posisi X di sini pada saat dia berpotongan itu adalah crossover distance. Nah, dari crossover ini pun kita bisa mendapatkan Z ya, bisa mendapatkan Z. Caranya gimana? Ya ini. T direct, berarti kalau di sini kan direct dan refrak sama ya waktunya ya. Waktu tibanya bareng gitu. Ketemu dia. Ketemu berarti kalau ketemu artinya waktu tibanya sama. Maka T direct sama dengan T refrak. Di sini T directnya X crossover dibagi V1 sama dengan X crossover dibagi V2 ditambah bla 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 ya rumus refraksinya. Kemudian X crossover yang per V2 ini pindah sisi ke sisi sebelah kiri ya jadi negatif. Kemudian X crossovernya dikeluarkan dari tanda kurung ya. Nah, kemudian yang di dalamnya ini tetap ya 2H per V1 V2 dikali akar dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat ya. Nah, dari sini X crossover-nya kita tahu kan dari data ya. Jadi kita hasil plotting ini kita garis, kemudian hasil plotting direct wave-nya kita garis juga ya. Kemudian kita cari di mana pertemuannya. Dari situlah titik pertemuan itu kita sebut sebagai X crossover. Kita tarik ke bawah ya, sumbu Y sumbu X berapa ya. Kemudian masukin X crossover, V1 V2 dari gradien kemiringan, maka kita dapat H-nya atau Z-nya sama ya. Kalau yang ini pakai Z, yang ini pakai H. Tapi pada dasarnya sama ya, H dan Z itu adalah thickness atau ketebalan dari layer pertama. Atau kedalaman posisi dari layer kedua ya.
Oke, jadi kita sudah dapat dua istilah ya, intercept time, kemudian X crossover ya, atau crossover distance ya. Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai critical distance ya. Jadi yang disebut sebagai critical distance itu adalah jarak di mana si gelombang seismiknya mulai muncul gelombang refraksinya ya. Jadi jarak di mana gelombang refraksi itu mulai muncul ya di sini. Nah, definisi mulai muncul berarti apa? Berarti ketika dia si gelombang datangnya itu mulai menggapai atau mulai mendapatkan sudut kritis ya. Nah, kalau kita lihat dari awal ini ya, ini kan ke segala arah ya. Pada suatu saat ada gelombang yang mulai datang dengan sudut datangnya itu berupa sudut kritis ya. Maka di sini disebutnya sebagai critical angle. Jadi ketika dia tiba di surface di permukaan dan sudut kritis pertama dia capai, maka ya ini ya posisi gelombang ketika dia tiba di permukaan kita sebutnya sebagai critical distance ya, atau jarak kritis ya. Cara mencarinya gimana? Berarti cara mencarinya X critical sama dengan 2H dikali tan dari sudut kritis ya. Nah, sudut kritisnya itu kan ini kan. Nah, ini ya. Jadi pertama kali dia dapat sudut kritis, kemudian ke permukaan. Nah, pertama kali yang tiba di permukaan ini ya, yang geofon ini yang saya tunjuk dengan tanda ini apa namanya tanda merah di sini. Nah, jarak dari sini ke source itu kita sebut sebagai critical distance ya, atau jarak kritis ya. Jadi dari pointer ini pointer yang saya tunjuk ke source-nya sini itu kita sebut sebagai critical distance ya. Karena kan ini pertama kali gelombang refraksi tiba di permukaan ya. Waktu dipukul kan, tung gitu kan. Ini sudut kritis. Kemudian dia mencapai critical angle, berarti kan gelombangnya menjadi gelombang heat wave ya. Nah, mulai titik pertama dia ke permukaan, nah jarak dari titik sini ke source itu sebagai critical angle. Nah, rumusnya adalah 2 dikali H, H itu adalah depth-nya, kedalaman, dikali tangen dari sudut kritis ya. Itu. Nah, ini cara nyarinya sebenarnya mudah ya. Kita ambil separuhnya dulu ya, separuhnya. Jadi dari source ke sini dulu ya. Nah, ini rumusnya H dikali tangen sudut kritis. Nah, kalau total dari sini ke ujung sini berarti kan 2 kalinya ya. Karena kan ini segitiga sama sisi ya. Sama kaki, maaf. Ini kan segitiga sama kaki. Jadi kalau kita ketemu panjang alas yang atas ini dari sini ke sini, maka untuk panjang alas totalnya tinggal dikalikan 2. Karena dia kan sama kaki, jadi simetris segitiganya ya. Itu. Nah, panjang dari sini ke sini itu adalah kedalaman atau Z dikali dengan tangan sudut kritisnya. Nah, rumusnya ini ya. Jadi kalau totalnya sampai misalkan kita hitung dari source ke receiver yang pertama kali menerima critical angle, berarti ya ini ya, dikali 2 ya. Itu 2 dikali H tangan sudut kritis. Nah, tangan sudut kritis ini kan pembagian kan, sin dibagi cos ya. Sinnya kita dapat tadi V1 per V2, cosnya juga kita dapat ya. Akar dari dalam kurung 1 min V1 kuadrat dibagi V2 kuadrat. Nah, ini tinggal otak-atik matematik aja biasanya, terus akhirnya dapat yang ini. Gitu. Tapi ini definisi awalnya itu ini ya. Critical distance adalah sudut di mana awal mula gelombang refraksi teramati ya, teramati. Oke, kemudian kita masuk ke model yang lebih kompleks lagi dibandingkan yang 2 layer, yaitu N layer ya, N layer. Jadi di sini lapisannya ada lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari 2 berarti nanti pola yang kita amati ketika kita melakukan plotting antara waktu tiba terhadap jarak itu ada kemiringannya lebih dari 2 ya. Yang pertama kemiringan direct wave, yang kedua heat wave yang pertama, yang ketiga heat wave yang kedua ya. Jadi nanti kita slope-nya punya banyak ya, lebih dari 2. Kalau 3 layer ya berarti kita punya 3 slope ya, kayak gini kan. Layer pertama, layer 2, layer 3. Sekarang kalau layernya ada 4 ya berarti kita dapat 4 layer, 4 slope ya, 4 slope. Di mana masing-masing slope memiliki gradien yang berbanding terbalik terhadap kecepatan
ya, kecepatan layarnya. Kecepatan gelombang pada layar tersebut gitu ya. Oke, nah misalkan saya punya yang kita ambil yang paling sederhana dari n layer 3 ya, 3 layer ya. Nah, misalkan ini layar pertama, layar kedua, di bawahnya layar ketiga. Kalau ada 3 layer, berarti kita punya 2 refraktor ya. Istilahnya refraktor. Kalau batas lapisan ketika kita menggunakan metode seismik refraksi, maka batas lapisannya kita sebut sebagai refraktor ya, karena dia yang membuat si gelombang itu mengalami refraksi pada sudut kritis ya, kita sebut refraktor. Kalau nanti kalian sudah masuk topik tentang seismik refleksi ya, batas lapisannya sudah kita ganti menjadi istilahnya reflektor ya, reflektor. Kalau di sini refraktor. Oke, 3 layer berarti 2 refraktor ya. Nah, dia datang pertama dari A ke B dengan sudut theta 1. Kemudian dari B ke C dengan sudut theta 2. Ketika di C dia critical angle ya. Theta 2-nya critical angle. Kemudian dari C menuju D dengan kecepatan velocity ketiga, layar ketiga, tapi dia merambat pada bidang batas ya. Bidang batas atau bidang refraktor antara layar 2 dan layar 3. Kemudian setiap titik gelombang yang berjalan atau merambat dari C ke D itu akan apa namanya? Memancarkan gelombang kembali ya, prinsip Huygens ya, yaitu dia akan memancarkan ke permukaan kembali. Nah, di sini ada beberapa ini ya, beberapa titik, tapi di sini diambil salah satunya aja. Jadi bentuknya seperti ini. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F ya. Jadi sama kayak yang ini ya, kita ambil salah satunya aja contoh lintasan. Nah, yang untuk 3 lapis pun sama ya, kita ambil salah satu lintasan dari yang ini nih. Ini gambar totalnya ya. Jadi kalau ini kan idealnya kalau kita gambar sesuai real, kenyataan kan banyak ya. Kita ambil salah satunya aja. Oke ya. Ini diingat ya, berarti ini untuk layer 1 kedalamannya Z1, untuk layer 2 ketebalannya Z2, kemudian ini theta 1, ini theta 2, kemudian ini V1, ini V2, ini V3 ya. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Kalau satu lapis itu rumusnya ini ya. Satu lapis, 2 layer ya. Untuk 2 layer rumusnya ini. Jadi X per V2 ditambah 2 Z cos theta per V1. Kalau 3 layer gimana? Nah, kita bisa menggunakan analogi ya. Analoginya seperti ini. Tinggal ditambahkan aja suku di belakangnya, yaitu suku ini. Cos theta V1 ya. Mirip cos theta V1 kali Z kali 2. Berarti kalau 3 layer, berarti X-nya ini dibagi V yang velocity terakhir berapa? Berarti velocity 3. Ini kan terakhirnya lapisan 2 ya. Ini terakhirnya lapisan 3. Berarti X dibagi V3. Kemudian urut dari sini 2, ini kan tadi 1 layer ya, Z1, berarti ini Z1 cos theta 1 per V1, ditambah 2 Z2 cos theta 2 per V2. Ini kalau 3 layer ya. Berarti di sini Z1 adalah ketebalan layer pertama, kemudian Z2 adalah ketebalan layer kedua. Gitu, ya. Ini untuk 3 layer atau 2 refraktor ya, jadi ditambahin 2 suku ini. Nah, terus misalkan dari kalian ada yang nggak percaya gitu, Pak, apa iya dengan menggunakan analogi ini kita bisa mendapatkan rumus ini langsung gitu ya? Nah, sebenarnya rumus ini itu ada penurunannya ya. Ada penurunannya dari 2 layer ini ke 3 layer itu ada penurunannya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dari hasil penurunan seperti ini, maka dengan metode deduktif ya. Deduktif itu kan kita menemukan hal-hal yang khusus dulu, kemudian baru kita menyimpulkan untuk hal yang umum, yaitu kan metode menarik kesimpulan ya. Jadi misalkan logam ya, misalkan ya, aluminium bisa menghantarkan listrik, kemudian besi bisa menghantarkan listrik, kemudian apalagi kuningan bisa menghantarkan listrik, tembaga bisa menghantarkan listrik. Berarti kita bisa tarik kesimpulan apa? Semua logam bersifat konduktif. Bisa itu namanya metode deduktif ya. Nah, sama dengan halnya juga dengan ini. Jadi ketika kita menurunkan 2 layer dapat ini. Ketika kita menurunkan 3 layer ya, kita dapat persamaan ini. Nah, dari 2 persamaan ini kita lihat polanya loh. Kok ini seperti
berarti tinggal ditambahkan saja di belakangnya ya kalau jumlah lapisannya bertambah. Berarti kalau gitu kita bisa buat persamaan yang lebih umum. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini. Jadi untuk N lapis sama dengan Tn, N-nya itu jumlah layernya ya, sama dengan X per Vn ya, X per Vn ditambah sigma I sama dengan 1, N min 1 ya. Jadi kalau N-nya 3, maka di atas tanda somasi ini 3 min 1, berarti 2 ya. 2, berarti 1 sampai 2, ininya 2 ZI cos theta I per VI ya. Ngikutin I-nya berarti di sini. Nah, ini persamaan umumnya. Jadi ini kita bisa tulis karena kita sudah menurunkan untuk yang 3 layer ya. Nah, kemudian kita lihat polanya kok sepertinya tinggal ditambahkan aja belakangnya. Ya sudah, bikin persamaan yang lebih umum jadi ini. Nah, theta I apa? Theta I itu adalah arcus sinus. Arcus sinus dari VI per Vn. Jadi kalau tetanya theta 1 ya berarti misalkan 3 layer ya, 3 layer. Theta 1 ya berarti apa? V1 per V3 ya. Kalau tetanya theta 2 ya, theta 2 berarti apa? V1 per V2 per V3 ya gitu. Jadi kalau theta 1 berarti V1 per V3, kalau tetanya theta 2 berarti V2 per V3 ya. Untuk 3 layer berarti tetanya hanya sampai theta 2 ya. Sampai theta 2. Berarti theta 2 V2 per V3 arcosinus ya untuk mendapatkan T2. Theta 2 sorry, mendapatkan theta 2 sama dengan arcosinus P2 per V3. Jadi ini rumusnya ya. Nah, silahkan kalian mencoba secara mandiri ya ini membuktikan bahwa dari sini bisa dapat persamaan ini. Itu nanti akan membuat kalian lebih paham ya, lebih paham. Kalau lebih paham berarti ingatnya lebih lama. Itu konsekuensinya ya. Dibandingkan hanya sekedar hafal. Kalau sekedar hafal ya cepat lupa. Tapi kalau paham ingatnya lama. Nah, ini salah satu contoh data seismik refraksi ya. Jadi yang pertama kita melihat pola waktu tiba yang membentuk pola garis ya, pola garis linear yang curam dengan gradien yang tinggi. Kemudian gelombang refraksi pertama itu lebih landai daripada yang direct ya. Kemudian berikutnya pola dari refraksi yang kedua ya. Ini kan refraksi pertama, ini pola dari refraksi yang kedua. Dia lebih landai lagi karena velocity-nya lebih tinggi ya. Nah, ini V1, ini V2, ini V3. Lihat V2, V3-nya dia lebih tinggi ya. Itu ya. Jadi kalau syarat refraksi yang akan menghasilkan gelombang heat wave ya atau sudut kritis itu velocity lapisan di bawahnya harus lebih tinggi daripada lapisan di atasnya gitu. Kalau lebih rendah gimana Pak? Ya pasti tidak akan terlihat ya, lapisannya tidak akan terlihat. Berarti kalau tidak akan terlihat fenomena refraksinya juga tidak ada gitu. Refraksi dalam arti ini ya, sudut kritis ya, bukan refraksi yang ditransmisikan biasa. Nah, ini contohnya kalau di gelombang kita akuisisi di laut ya, ada direct wave, ada refraction nih yang lebih landai ya gradiennya. Nah, ini juga tertangkap oleh receiver ya. Jadi yang melengkung-melengkung ini difraksi, dia tertangkap juga oleh receiver. Kemudian yang melengkung lainnya juga ada pola refleksi juga tertangkap. Jadi semua gelombang itu ketika kita melakukan akuisisi semuanya tertangkap ya. Baik itu direct, refract, ground roll gitu kan, reflect semuanya tertangkap ya. Tergantung kitanya nanti mau memanfaatkan yang mana. Kalau refleksi ya berarti yang refraksinya kita hilangkan ya, kita eliminate. Terus kalau kita mau mengolah refraksi ya berarti yang refleksinya tidak perlu kita hitung ya gitu. Karena refraksi kan datangnya duluan ya. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke model yang lebih kompleks ya, lebih kompleks. Tadi kan masih lurus-lurus ya, refraktornya masih berbentuk garis lurus, horizontal sempurna ya. Sekarang refraktornya miring ya, miring. Nah, ini disebutnya sebagai
dipping layer ya, atau lapisan miring. Nah, lapisan miring itu cara menganalisanya gimana? Cara menganalisanya seperti ini. Berarti ada yang namanya HD ya, ini yang bagian kedalaman yang dangkal, kemudian ada HU yang kedalamannya dalam ya. Karena kan miring ya, namanya miring kan berarti ada yang dangkalnya, ada yang dalamnya. Kemudian misalkan source-nya di sini, S-nya di sini, ada di atasnya HD ya. S-nya di sini, kemudian receiver-nya di sini ya. Jadi gelombangnya itu kalau dari source ya, dia turun dulu berarti S ke A ke B ke R aksen, kemudian dari R aksen ke R ya. Itu kalau yang turun gini ya. Nah, tapi nanti untuk refraksi bidang miring ini, itu kita harus melakukannya dengan 2 mode akuisisi ya. Jadi yang pertama kita nembaknya di sini nih. Jadi gelombangnya dari S ke A ke B ke R aksen ke R. Nanti mode yang berikutnya itu dibalik ya, dibalik. Berarti S-nya itu pindah ke sebelah sini. R-nya pindah ke sebelah sini. Jadi ditukar ya. S-nya jadi sebelah kanan, R-nya jadi sebelah kiri, ditukar. Nah, kalau ditukar berarti nanti gelombangnya dari R ke R aksen ke B ke A ke sini ya, ke S. Kalau ditukar ya. Oh, sorry, kalau ditukar kan berarti ini R ya di sini ya. Ini S, berarti S ke R aksen, kemudian dari R aksen ke B ke A-nya ke R gitu ya, kalau ditukar. Nah, itu nanti kalau lapisan miring seperti itu. Oke ya, belum ada yang ditanyakan ya. Oke, jadi kalau untuk lapisan miring sekali lagi nanti akuisisinya 2 kali ya. Dari kiri ke kanan ya. Jadi dari kiri dulu source-nya, kemudian gelombangnya merambat ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau dari kiri ke kanan, misalkan S-nya di sini, berarti SA, AB, B, R aksen, R, ini namanya down dip ya. Down dip karena turun kan, gelombangnya turun ya ke bawah. AB-nya ini pada saat melewati AB dia turun. Tapi kalau source-nya di sini, di sebelah kanan, maka disebutnya dia up dip. Karena gelombangnya naik ya, dari B ke A. Gitu. Oke, sekarang kita tinjau dulu satu-satu ya. Kita coba mulai dari yang gelombangnya dari kiri ya. Berarti ini down dip ya, down dip. Makanya di sini H-nya tulisannya HD ya, HD. Ini HU. Nah, kita lihat dulu garis merah yang ini ya. Nah, ini X besarnya itu, besarnya garis merah yang ini panjangnya adalah X dikali dalam kurung cos alfa min sin alfa dikali tan dari sudut kritis ya, tan dari sudut kritis. Oke. Alfa itu apa? Alfa itu adalah besarnya sudut kemiringan dari layarnya atau dipping layer. Nah, ini alfa ini nih ya. Yang warna kuning ini alfa. Jadi besar sudut yang dibentuk antara bidang horizontal dengan bidang miringnya. Itu disebutnya dipping angle ya. Atau sudut kemiringan. Nah, besarnya itu ya. Jadi dari S ke R aksen itu besarnya X dikali dalam kurung cos alfa min sin alfa dikali tangan dari sudut kritis kurung tutup. Kemudian ada lagi panjang R aksen ke R itu adalah X dikali sin alfa dibagi cos apa ini? Sudut kritis ya, IC ini sudut kritis. Kemudian ada sisi tegak ini ya, ini X dikali sin alfa ya. Nah, kita udah tahu panjang-panjangnya. Sekarang dari mana ini Pak kok dapat seperti ini? Nah, itu kalian harus ulik ya. Kalau diturunkan satu persatu nggak akan beres ya. Maksudnya beresnya lama gitu ya. Karena kan materinya juga masih ada lagi nanti ya. Untuk yang penjelasan refraksi Hagiwara sama tomografi baik itu cross hole maupun tomografi seismik biasa ya. Nah, ini silahkan kalian belajar mandiri ya. Ini bisa membuktikan dari ini ya. Dari mana ini ya? X di dalam kurung dikali dalam kurung cos alfa min sin alfa dikali tangan sudut kritis. Ini kemudian yang ini pun sama ya. Silahkan kalian ulik ya. Kenapa bisa X dikali sin alfa per cos sudut kritis. Kemudian ini lagi yang ini ya. Kenapa bisa X dikali sin alfa ya. Pokoknya yang diketahui berarti ada alfa, dipping layer, ada sudut kritis ya. Tinggal kalian cari menggunakan konsep trigonometri ini ya.
Oke, X itu adalah jarak dari source ke receiver ya. X itu adalah jarak dari source ke receiver atau kita sering sebut sebagai offset ya, offset. Nah, kalau gitu berarti kan kita bisa menerapkan ya untuk yang trapesium dulu ini ya. S A A B B R aksen ini kita bisa menerapkan seperti yang gambar ini. Gambar. Nah, ini ya, kita bisa terapkan itu ya. Ini gambar ini. Jadi gambar ini seolah-olah dimiringin ke bawah. Ya, dimiringin jadi yang ini gitu kan, yang ini yang miring ini. Tinggal ditambah waktu aja, waktu dari R aksen ke R ya. Berarti jaraknya ini dibagi V1 ya, karena kan di layer 1 ya. Maka jarak ini berarti X sin alfa per cos IC ini dibagi V1. Nah, secara matematis berarti rumusnya seperti ini ya. Nah, ini kan ya. Kita menggunakan konsep refraksi ini yang 2HD per V1 ya. Cos apa ini? IC ya, sudut kritis, kemudian 1 per V2 X cos alfa min sin alfa ya kan, tangan theta, kemudian ini X sin alfa per cos IC dibagi V1 ya. Nah, ini kan ya. X sin alfa per cos IC ya. Nah, yang ini berarti. Ya, jadi ini yang seperti refraksi biasa 2 lapis cuman dibikin miring ke bawah ya, diturunin ke bawah. Yang ininya tambahan waktu untuk yang ini dari R aksen ke R ya. Nah, ya selanjutnya tinggal otak-atik matematik aja ya, pindah sana, pindah sini, geser sana, geser sini, dapatlah persamaan ini ya. Nah, ini untuk yang down dip ya, sekali lagi ini untuk yang down dip. Berarti dia dari sini ya, S ke A ke B ke R aksen ke R. Jadi gelombangnya turun ketika melewati AB, down dip. Nah, ini dapat kesimpulan ini ya, tandanya plus. Kalau up dip gimana? Yang kebalikannya misalkan dari R ke R aksen, ke B, ke A, kemudian ke S itu gimana? Tinggal diganti ininya aja. Yang tadinya plus jadi min ya, ininya jadi min. Nah, di sini ini diganti ke tanda negatif untuk kasus tembakan updip. Ya, tembakan updip itu berarti dari sini. Source-nya di sini, R-nya di sini, dibalik ya. Nah, inilah dapat persamaan ini ya, persamaan refraksi untuk dipping layer. Kemudian kalau kita plotting waktu ya, plotting waktu yang down dip sama yang up dip hasilnya seperti ini ya. Jadi yang up dip itu crossover-nya lebih dulu ada di bawah ya, waktunya di bawah. Kalau yang up dip crossover-nya di atas ya. Jadi yang lebih di bawah itu berarti yang down dip ya. Jadi kalau kita lihat hasil akuisisi seperti ini ya, loh ini crossover-nya di sini nih, oh berarti dia miringnya ke sana ya. Tapi kalau kita lihat ininya di sini, crossover yang lebih rendahnya di sini, kemudian crossover yang lebih tingginya di sini, berarti dia miringnya ke sini ya. Jadi kita dari bentuk ini kita bisa mengenali ya, bisa mengenali kira-kira refraktor di bawah itu kemiringannya ke arah mana. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, yang ini. Ini ada 2HD cos IC per V1 ya. Tapi depannya ini X per V1 sin dalam kurung IC plus alfa. Nah, ini V1 per sin IC plus alfa ini kita sebut sebagai apparent angle ya, apparent angle. Nah, ini ya. Apparent angle. Kenapa disebut apparent angle? Karena persamaan ini kan mirip persamaan refraksi biasa ya. Kalau kita kembali ke persamaan refraksi biasa. Nah, kan bentuknya seperti ini ya. X itu di bawahnya selalu V2 ya. X di bawahnya selalu V2 ya, ditambah 2Z cos theta per V1 ya. Nah, coba kalian ini ya, persamaan ini kalian ingat-ingat, kemudian kalian bandingkan dengan ini. Nah, ini ya. Ini yang ada cos-nya kan tetap ya, cos IC tetap ya di belakang ya.
Yang ada cosnya tetap, tapi yang X-nya ini kan sudah tidak lagi V2 bawahnya ya, tapi V1 sin ini ya, V1 dibagi sin dalam kurung IC ditambah alfa ya. Ya berarti kita sebut saja V2 apparent atau V apparent itu sama dengan V1 dibagi sin IC ditambah alfa. Nah, berarti cara mendapatkan V1 dan V2 gimana? V1 gampang, kita tinggal melakukan mengukur kemiringan ya. Jadi slope atau gradien untuk yang gradien pertama itu sama dengan V1, sama dengan 1/V1, maaf ya. Berarti M1 sama dengan 1/V1. Kita dapat ya V1-nya dari kemiringan garis yang pertama. Kemudian kemiringan garis kedua kita peroleh dari yang ini tadi. Nah, yang mana? Yang dondip. Nah, yang ini ya. Jadi V2 itu sama dengan V1 dibagi sin dalam kurung IC ditambah alfa ya. Ya karena gradien berarti kan kebalikannya ya. Kebalikannya berarti kalau dibalik sin dalam kurung IC plus alfa ya dibagi V1. Berarti gradiennya itu sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian yang sebaliknya ya, yang updip-nya, yang tembakan updip. Jadi updip shooting ya. Tembakan updip V1-nya sama ya, berarti gradien dari slope yang pertama ini sama dengan 1/V1 itu tetap sama ya. Jadi ini sama kanan kiri ya. Mau updip ataupun yang dondip ya, dondip maupun updip itu V1-nya caranya nyari sama. Nah, bedanya di V apparent-nya beda ya. Kalau yang updip berarti rumusnya ini. Gradien dari updip sama dengan sin dalam kurung IC min alfa dibagi V1. Kenapa min? Karena kan dia updip ya. Updip yang ini. Kalau yang dondip ini ya, dia plus di dalamnya. Nah, tinggal kalian cari gradiennya berapa. Nanti sama dengan ini ya. Sama dengan untuk yang updip sin dalam kurung IC dikurang alfa per V1, kemudian yang dondip itu sin IC plus alfa dibagi V1. Nah, dari kedua rumus ini kita sudah tahu kan gradiennya masing-masing dari data apa namanya hasil plotting antara waktu tiba terhadap posisi receiver ya. Maka kita tinggal masukin rumus ini. Nah, ya, jadi ada V dondip ya sama dengan V1 per sin IC ditambah alfa. Kalau tadi kan gradien ya, makanya V-nya di atasnya, di bawahnya. Kalau ini kan V, velocity apparent ya, berarti dibalik ya, V1-nya di atas dibagi dengan sin IC tambah alfa. Kemudian V updip-nya kita dapat ya dari gradien, maka V1 per sin IC dikurang alfa. Ya. Masukin angkanya, berarti kita dapat ini. Dua persamaan IC ditambah alfa sama dengan arcus sinus dari V1 per VD. Kemudian IC min alfa sama dengan arcus sinus dari V1 dibagi V updip. Ya. Nah, tinggal kita cari masing-masing. Kalau kita mau mencari IC, sudut kritis, ya berarti persamaan 1 ditambah persamaan 2. Ya. Maka alfanya saling menghilangkan, dapatlah IC. Kalau kita mau mendapatkan alfa, berarti persamaan 1 dikurang persamaan 2 ya, kita dapat alfa. IC dan alfa tahu, berarti kita bisa mencari V2 ya, bisa mencari V2. Berarti V2 berdasarkan sudut kritis ya, berarti V2 sama dengan V1 dibagi sin IC ya. Ini hukum Snellius ya, ketika terjadi sudut kritis ya. Kemudian V2 dapat. Kemudian HD dan HU ya, HD dan HU. HD kita kembalikan ke sini. Rumus crossover distance sini ya. Crossover distance kita masukin. Crossover distance atau pakai intercept time bisa ya. Intercept time jadi kita tarik nih. Kita tarik perpanjangan garis yang dondip sampai memotong sumbu T ya di sini. Berarti kan kita dapat intercept time ini ya, intercept time-nya ini. IC-nya kita dapat, V1 punya, berarti ZD bisa kita cari. Sama halnya juga yang updip ya. Yang updip berarti kita tarik untuk mendapatkan intercept time ya sampai memotong sumbu T.
rumusnya ini, ya kan? Berarti intercept time sama dengan rumus ini. Nah, ZU-nya bisa kita dapatkan ya, karena IC-nya kan kita sudah dapat dari persamaan yang ini ya. Dari persamaan ini kita dapat IC. Nah, tinggal untuk mencari HD dan HU ini kita pakai rumus intercept time ya. TD ada TU ya. TD itu adalah intercept time untuk yang down dip. Kemudian TU itu adalah intercept time untuk yang up dip ya. Jadi secara matematis tidak terlalu rumit ya. Ini cuma aljabar biasa. Nah, kemudian ini sedikit sebelum kita masuk ke Hagiwara nanti ini ada analisa kualitatif saja ya, kualitatif. Jadi kalau kita punya layernya melengkung ke atas, maka hasil plotting waktu tiba terhadap jarak receiver itu kebalikannya yang melengkung ke bawah ya. Tapi kalau kita punya batas layer atau batas refraktor yang melengkung ke bawah, kalau kita punya refraktor yang melengkung ke bawah, berarti di kurva waktu tiba terhadap receivernya dia melengkung ke atas ya gini. Kebalikannya ya. Jadi ini kalau jendol ke atas di sininya melengkung ke bawah, tapi kalau ini melengkung ke bawah di sininya jendol ke atas gitu. Dilihatnya dari rata-rata inilah ya, rata-rata waktu tiba ya. Nah, kalau tembakan kiri kanan ya sama ya. Berarti ini melengkung ke bawah, berarti ini jendol ke atas. Ini melengkung ke atas, berarti ini turun ke bawah. Ini secara kualitatif saja. Penjelasannya kenapa bisa seperti ini ya? Karena kan kalau melengkung ke atas, waktu tibanya akan semakin cepat ya. Berarti waktu tibanya semakin pendek dibandingkan yang layer lurus. Berarti dia turun ke bawah kalau makin pendek waktu tibanya. Kalau dia melengkung ke bawah, berarti waktu tibanya kan makin lama, kan makin jauh ya, refraktornya makin jauh. Maka dia melendung ke atas di kurva waktunya. Kurva arrival time-nya terhadap offset dia makin melengkung ke atas. Karena waktu tibanya makin lama. Ya, jadi logis ya penjelasannya kenapa dia bisa melengkung ke bawah, kenapa dia bisa melengkung ke atas. Oke, ini masih sama simulasi ya. Kalau 3 layer, ini ada V1, V2, V3. Semakin ke bawah velocity-nya makin tinggi, maka kita akan mendapatkan pola 3 kurva ya dengan slope yang berbeda-beda ya. Dan setiap slope menandakan nilai kecepatan yang berbeda. Ini muka gelombangnya ketika gelombang merambat. Nah, ini ketika terjadi refraksi, muka gelombangnya seperti ini ya. Ini head wave ya, head wave. Oke ya, selesai. Kemudian saya lanjutkan ke akuisisi ya, akuisisinya. Nah, ini akuisisi nggak terlalu sulit lah ya. Ini akuisisi gelombang seismik refraksi ya, ini pada dasarnya dulu awal-awal pernah digunakan untuk eksplorasi oil and gas ya, pernah dipakai untuk mencari struktur geologi bawah permukaan di mana di situ terdapat oil ya yang terkandung di dalam batuannya gitu kan. Kemudian tapi ini tidak lama dipakai lagi ya di eksplorasi oil. Dan untuk saat ini survei refraksi ini banyak dipakai untuk survei-survei dangkal. Kemudian dia untuk melihat lapisan-lapisan dengan resolusi yang tinggi ya. Nah, ini kenapa tidak dipakai untuk eksplorasi oil ya? Karena kan oil yang sekarang kita cari ini rata-rata kedalamannya dalam ya. Jadi untuk refraksi dia resolusinya kurang baik. Dan selain itu banyak metode-metode refleksi ya, seismik refleksi yang pantul itu dia lebih efektif untuk melihat keberadaan dari oil and gas ya. Dia lebih efektif karena banyak metode seperti DHI ya, kemudian metode-metode inversi. Nah, itu lebih akurat lah untuk menentukan posisi dari oilnya. Kemudian refraksi ini justru banyak dipakai di bidang-bidang engineering ya, civil engineering atau lingkungan, untuk studi lingkungan terutama mencari air atau kedalaman bedrock ya, bedrock. Patahan juga bisa, tapi ini untuk yang shallow ya, yang dangkal ya. Kemudian pada dasarnya seismik refraksi ini yang kita cari adalah first peak arrival time ya. First peak arrival time, kemudian kita tahu posisi geofone, posisi shot ya. Jadi dari first peak arrival time kita tahu waktu tiba ya. First peak arrival time itu waktu tiba ya, first peak arrival time, kemudian posisi source, posisi geofone.
ya sudah, kita bisa menentukan velocity dari setiap lapisannya ya, ketebalan maupun nilai velocity untuk setiap lapisannya. Nah, ini alat yang dipakai ya, ada geode, ada receiver, kemudian ya ini ada laptop ya, ada baterai. Baterai itu biasanya untuk power ini ya, power geodenya, kabel ini kan untuk menghubungkan antara receiver yang satu dengan receiver yang lain ya. Itu. Nah, kemudian source-nya berupa hammer ya, palu, kemudian ada plate-nya ini, kemudian dipukulkan, kemudian nanti mulai direkam si gelombang seismiknya ya. Kemudian, nah ini receiver saya rasa pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, secara lebih detail. Intinya di dalamnya ada solenoid atau kumparan, kemudian ada magnet. Nah, ketika ada gelombang yang tiba di receiver, si magnetnya itu bergerak ya, relatif terhadap solenoidnya. Nah, maka timbul gegel induksi ya, gegel induksi kemudian dikonversi menjadi nilai besar atau besarnya simpangan dari gelombang. Kemudian, nah ini contoh alat geode tadi ya. Ada yang geodenya terpisah ya dengan laptop, ada yang jadi satu. Jadi geode dan untuk recording device-nya jadi satu. Jadi kita bisa langsung print out atau kita bisa lihat tampilannya di sini. Kemudian source-nya ya sama seperti sebagian mirip seperti refleksi ya, ada airgun, ada vibroseis juga ya sama, kemudian palu, ada buffalo gun. Buffalo gun tuh dia sifatnya eksplosif ya, eksplosif. Jadi sebenarnya mungkin dia pakai semacam mercon tapi ditekan dari permukaan kemudian dia meledak gitu. Airgun ya ini sama seperti refleksi ya, dia dipakai di akuisisi air ya, ketika di air. Oke. Berikutnya, nah ini contoh skema akuisisi seismik refraksi ya, refraksi. Dan seismogram atau geode tadi ya, kemudian dikoneksikan ke laptop untuk mendisplay datanya. Kemudian ini ada aki mungkin ya, atau baterai yang digunakan sebagai power dari si geodenya ya. Kemudian setiap ini dihubungkan ke geofone ya, ke geofone. Kemudian source-nya itu lebih dari satu ya. Jadi misalkan S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ini dipasang di titik-titik yang simetris ya. Jadi tengah-tengahnya S4, kemudian 3 source ke kiri, 3 source ke kanan ya. Jadi ada yang misalkan di sini near offset ya, near offset, kemudian di dalam offsetnya ada S2, S3, kemudian di tengah-tengahnya ada S4, sebelah kanannya ada S5, S6, kemudian near offset sebelah kanan juga ada S7 ya. Nah, hasil akuisisinya seperti ini ya. Kita lihat di sini ada kira-kira dua slope ya. Ini direct, kemudian ini ada refrak ya. Nah, refraknya melengkung ke atas nih. Berarti ini di bawah lapisannya berarti ada yang ngejendol ya. Ini kan melengkung ke atas nih. Berarti waktu tibanya jadi cepat ya. Kalau waktu tibanya lebih cepat berarti kemungkinan refraktor di bawahnya itu berbentuk melengkung ke atas ya, cembung ke atas. Ini. Kemudian, nah ini masih sama ya geometri surveinya. Dia didistribusikan dalam bentuk line ya, garis ya. Jadi kalau akuisisi kalian jangan bikin belak-belok ya, usahakan itu berupa line atau garis lurus ya. Ini. Kemudian biasanya itu kalau kita punya target misalkan kedalaman 5 meter ya, kedalaman 5 meter berarti bentangannya total panjangnya itu 25 meter maksimal ya. Jadi 3 sampai 5 kalinya jadi bentangan offset ya itu besarnya 3 sampai 5 kalinya dari kedalaman yang kita inginkan. Jadi kedalamannya 5 meter ya berarti bentangannya maksimal di 25 meter. Maksudnya far offsetnya ya di sini ya. Jadi dari geofone pertama ke geofone terakhir itu maksimal panjangnya 25 meter ya. Nah, itu pun tidak serta-merta langsung segitu ya. Artinya kita harus menyesuaikan juga dengan jumlah geofone yang kita punya ya. Kalau jumlah geofone yang kita punya banyak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau jumlah geofone yang kita punya sedikit, ya itu nanti malah terjadi aliasing ya, aliasing. Nah, penjelasannya gimana nanti di slide berikutnya ada.
berkaitan dengan resolusi. Nah, ini salah satu contoh survei geometri ya. Ada yang menggunakan 7 source ya, yang atas nih. Jadi ada far offset, near offset, kemudian di dalam offsetnya, kemudian di tengah-tengah ya. Kemudian ada yang cuma pakai dua source ya, ujung kanan, ujung kiri aja nembaknya. Ini sama ya. Kalau ini di dalam offsetnya, kalau ini ada near offsetnya ya. Ini S2 ini, S1 dan S2. Oke, kemudian nah ini akuisisi parameter ya. Pada saat kita melakukan akuisisi, itu sampling time-nya kita atur sebesar ini ya, 0,125 sampai 0,25 milisecond. Ini jangan terlalu besar ya, kalau terlalu besar nanti aliasing juga ya. Kemudian lamanya rekaman itu nggak lama ya, kalau refraksi itu kan dangkal ya, jadi kita cukup mengambil 0,25 sampai 0,5 second ya, setengah detik maksimal tuh. Kalau 1 detik itu rekamannya terlalu lama dan malah nanti yang diterima itu banyaknya noise ya, noise. Gitu. Kemudian data yang kita miliki itu kalau bisa sekali tembakan, untuk setiap posisi tembakan itu kita nembaknya 5 sampai 10 kali ya. Misalkan gini nih. Ada posisi tembakan di S4 ya. S4 kan berarti di ujung sini ya. Nah, ketika kita melakukan akuisisi dengan posisi tembakan di S4, itu kita nembaknya jangan sekali, tapi 5 sampai 10 kali ya. Jadi der sekali, der 2, der 3 ya, sampai 5 atau sampai 10. Nah, hasilnya kita stacking ya. Hasilnya kita stacking, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisasi noise incoherent ya. Jadi noise-noise entah itu dari aktivitas manusia di sekitar lokasi akuisisi atau aktivitas hewan gitu ya di sekitar tempat akuisisi. Nah, itu noise incoherent itu akan lenyap ketika kita lakukan stacking ya. Jadi setiap untuk posisi tembakan kita ya ambil kira-kira 5 sampai 10 kali nembak lah di posisi yang sama ya. Oke, kemudian gain ya. Gain itu meninggikan dengan cara mengalihkan faktor tertentu ya, nilai faktor tertentu. Jadi kalau kita punya data seismik yang sudah terekam, biasanya first break arrival-nya itu dia kecil ya, nggak terlalu kelihatan, maka kita perlu gain. Gain itu digedein gitu maksudnya ya, si data display dari data seismiknya itu kita gedein. Nah, proses matematisnya gimana? Proses matematisnya dengan cara mengali dengan nilai tertentu ya, nilai tertentu. Nah, gain ini perlu ya, apalagi untuk trace yang posisinya tuh jauh dari source ya. Misalkan gini, saya punya source posisinya di S4. Nah, di S4 ini kan jauh dari sini ya, posisi geofon yang ini kan, jauh kan. Nah, maka dari itu perlu kita gain. Tujuannya apa? Biar energi yang nyampe di receiver ke ini yang terakhir muncul kelihatan ya, karena kan makin jauh berarti makin lemah ya energinya ya. Nah, kalau dekat sini sih oke lah, masih kuat ya, tapi kalau udah jauh energinya makin lemah. Nah, maka dari itu perlu adanya gain ya, terutama gain yang berbanding lurus terhadap offset ya. Jadi makin jauh gainnya itu harus makin besar gitu ya. Jadi itu tujuan gain, hanya untuk memperjelas saja sebenarnya ya, untuk memperjelas tampilan ya atau display. Nah, tadi ini penjelasannya ya. Kalau kita masang geofonnya rapat ya, maka fenomena refraksi headwave-nya itu terlihat ya. Nah, contohnya kalian lihat yang sebelah kiri ini. Ini kan slope-nya ada 3 ya, ada 3. Kalau kita lihat berarti kalau slope-nya ada 3 berarti dia ada 3 layer kan? Ada 3 layer. Nah, terus gimana kalau interval geofonnya terlalu jarang? Kalau terlalu jarang jadi seperti ini nih. Ya, jauh-jauhan. Jadi seolah-olah kita hanya nemu berapa ini? Seolah-olah kita hanya nemu 2 event saja ya. Hanya 2 slope kita nemunya, padahal kan harusnya ada 3 slope ya. Kalau kita kalau kita interval geofonnya rapat kan kita bisa nemu 3 slope ya. Nah, karena posisi atau interval receiver-nya itu terlalu jauh, maka ini yang disebut aliasing. Jadi lapisan ke refraktor refraktor pertamanya tidak terlihat di sini ya. Ini yang disebut aliasing ya, aliasing. Jadi resolusinya berkurang karena kita salah menempatkan posisi receiver ya, terlalu jauh ya. Oke, ini masih sama dengan yang tadi. Nah, ini salah satu contoh data yang bagus ya. Jadi apa sih yang dimaksud data dengan kualitas yang baik? Data dengan kualitas yang baik itu artinya
noise sebelum gelombang datang itu kecil ya. Nah, ini disebutnya ya pre-first break. Pre-first break noise itu little, kecil ya. Jadi sebelum first break kan yang ini awal mula gelombang tiba kan. Nah, ini sebelumnya itu noise-nya kecil-kecil, nggak ada. Bahkan daerah sini bersih ya, bersih. Kecuali inilah, ini ada sedikit ya. Sedikit noise. Nah, ini yang disebut data bagus itu seperti ini ya. Bersih atasnya. Kemudian first break-nya jelas ya, first break-nya jelas. Nah, kayak gini kan ada belokan atau awal mula si gelombang tersebut tiba, itu kelihatan banget ininya first break-nya ya. Kemudian berapa banyak refraction yang terjadi di sana ya, kita lihat slope-nya ya. Makin banyak slope ya berarti refraktornya makin banyak. Nah, ini posisi crossover-nya di sini ya. Ini pertemuan antara direct dengan refract. Kemudian, nah ini contoh kalau saya punya 7 tembakan tadi ya. Jadi tembakan S4 ini hasilnya seperti ini. Jadi dia hanya menerima refraksi dari lapisan kedua ya. Tidak ada directnya. Kenapa tidak ada directnya? Karena directnya belum sempat kerekam sama receiver. Dia sudah didului oleh gelombang refraksi ya. Telat ya si directnya itu udah keduluan sama refraksinya. Nah, kemudian kalau shoot-nya makin dekat ya, tembakannya makin dekat, nah barulah kelihatan di sini directnya ya, direct. Apalagi yang S6 nih, S6 di sini. Nah, ini directnya kelihatan ya. Sama dengan S3, S7, S2 ini directnya kelihatan. Kemudian S5 menjauh lagi dari first channel atau first receiver ya, receiver pertama. Ya, dia akhirnya yang keterima hanya refraksinya saja karena posisi source-nya terlalu jauh gitu ya. Jadi ini refraksi yang refraksi dari refraktornya ini, refraktor pertama dia terlihat, tapi directnya tidak terlihat. Oke, kemudian, nah ini first break. First break itu apa sih? First break itu ini nih. Dia mulai ada simpangan. Kita lihat di sini first zero crossing disebutnya ya, first zero crossing. Dia mulai terlihat ada simpangan. Itu kita bisa interpretasikan sebagai first break atau awal mula gelombang tiba. Ya. Nah, kalau kalian lihat first break itu kan dia ini kecil ya turunnya ya. Nah, ini kadang-kadang suka tidak terlihat gitu loh, yang kecil gini. Nah, pentingnya gain tadi itu gitu. Jadi gedein yang ini nih. Nah, jadi ketika di gain ini pasti lebih turun ini ke bawah. Nah, ya. Ketika sudah di gain. Ini ketika belum di gain ya dia slope-nya rendah ya. Ininya kecil ya, simpangannya kecil. Gitu. Oke, nah ini ya. Ini contoh data yang belum di gain nih. Yang atas, kemudian yang bawah ini contoh data yang sudah di gain. Nah, yang belum di gain ini kayak gini nih. Ini bisa menimbulkan misidentifikasi atau misinterpretasi ya. Kita pikir kan first break-nya yang ini ya, yang gelombang pertama tiba yang ini karena kan amplitude-nya gede ya. Nah, kita picking ke sini padahal salah ya. Ini itu adalah ground roll ya. Ini ground roll ini. Nah, makanya biar lebih jelas tampilannya untuk kepentingan picking first break, kita harus gain ya, kita gain ini. Gain itu berarti digedein ya, digedein tampilannya. Nah, maka baru kelihatan nih first break-nya. Ini kan awal gelombang datang dia naik ya, mulai naik. Nah, disitulah first break. Kemudian di sini dilakukan clipping ya. Clipping itu maksudnya apa? Amplitude-nya yang ditampilkan tidak maksimal, dipotong nih. Kan kalian lihat nih, ada yang lurus-lurus nih. Ini sebenarnya amplitude-nya kan ke atas, cuma dipotong atau diklip ya. Tujuannya apa? Agar nggak tumpang tindih ya. Kalau semua amplitude-nya dimaksimalin, di display-nya itu maksimal, ya maka saling bertumpuk. Kalau saling bertumpuk gimana? Ya ngehalangin ya. Untuk melihat first break keduanya terhalang oleh amplitude dari yang trace sebelumnya. Gitu. Ya, jadi makanya dipotong, diklip ya. Jadi cukup untuk melihat first break-nya saja di sini. Nah, karena kan kalau refraksi ini sebenarnya konsepnya adalah arrival time ya. Kita berhubungan dengan sifat-sifat kinematis ya, bukan sifat-sifat dinamis ya. Ini kita sifat-sifat kinematis. Kalau sifat kinematis itu lebih melihat ke seberapa lama dia merambat gitu atau waktu tibanya ya. Dia tidak membutuhkan amplitude ya. Kalau amplitude itu biasanya untuk kasus-kasus analisa dinamika gelombang ya, dinamis, sifat-sifat dinamis. Oke, ini picking first break. Nah, ini contoh data yang good ya, yang bagus.
Kita picking nih dari mulai ini, kalau kayak gini berarti source-nya di mana? Berarti source-nya di sini ya, yang dekat dengan receiver yang di 145 meter. Kenapa kok tahu di sini posisi source-nya ya? Karena kan waktu tibanya paling cepat di sini nih. Ya berarti yang paling cepat ini yang paling dekat dengan source, yang paling dekat dengan sumber ya. Ini kita picking first break-nya, kemudian kita tulis di sini ya. Untuk X100 waktu tibanya berapa, sampai X146 itu waktu tibanya berapa. Kemudian kita plot. Nah, kita plot jadi seperti ini. Ya, ini hasil plottingnya. Kemudian berikutnya, nah ini contoh hasil picking ya. Datanya masih lumayan, tapi ini ada noise ya, noise nih. Noise apa, pre first break ya, sebelum first break ada noise ya, ini contoh. Tapi secara keseluruhan masih oke lah ya, masih terlihat. Nah ini mulai hancur ya, ini mulai hancur, bahkan beberapa trace ini ada yang harus kita kill ya, memang nggak bagus sekali ya. Ini jelek sekali, ini jelek sekali. Ini masih kelihatan yang awal-awal ya, makin ke sana makin nggak kelihatan. Mungkin di area sini banyak noise ya. Ini kan source-nya di sini ya, source-nya di sini, di sebelah sini mungkin banyak noise, makanya dia hasilnya kurang maksimal. Oke ya, kalau seperti ini gimana ya? Ini apa namanya? Kalian ini saja ya, kalau dapat trace yang nggak jelas gini ya estimasi aja lah ya, kira-kira ini kelihatan nih trennya kira-kira ke sini lah ya. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin refraksi itu jomblangnya jauh, misalkan ke sini pickingnya nggak mungkin gitu ya. Dia pasti landai dari sini ya ke sinilah kira-kira ya. Apalagi ini kelihatan polanya sama ya. Jadi ke sini terus turun ke bawah gitu. Ya. Next. Nah, ini yang tadi ya. Yang ketika saya punya tembakan di posisi S4, S1, S6, S3, S7, S2 dan S5. Kemudian saya picking ya. Saya picking first break arrival time-nya. Kemudian saya plot ya. Ketika saya plot dapatnya seperti ini ya. Misalkan yang ini nih. Ya, yang ini. Waktu tibanya berapa ini yang ini. Ini kan cuman gelombang refraksi ya. Directnya nggak ada. Berarti untuk yang ini S4 ini kurvanya atau plottingnya yang ini nih. Nah, yang ini ya. Kemudian S5 kebalikannya S4 ya, kebalikannya S4 berarti yang ini. Nah, ini S5. Kemudian mana lagi ya bawahnya, misalkan ini yang ini ya. Nah, ini S1 nih, ini di sini. Nah, naik. Nah, kalau kita mau ngecek data yang bagus itu gimana? Salah satunya syaratnya adalah reciprocal time-nya sama ya. Jadi kalau kita S4 ini nembak ya di sini, berarti posisi terjauh kan di sini ya. Kemudian kalau S5 nembak di sini, berarti kan posisi terjauh di sini, di receiver yang ini ya kebalikannya. Itu waktu untuk receiver terjauh itu harus sama ya. Jadi tembakan ini S4 nih. Berarti waktu terjauhnya di receiver sini kan? Berarti yang ini kan? Nah, ini waktu terjauhnya di sini. Kemudian S5 waktu terjauhnya di mana? Di sini. Nah, waktu terjauh dari S4 dan S5 itu harus sama ya. Itu kurang lebih seperti itu ngeceknya. Berarti reciprocal time-nya harus sama. Kalau reciprocal time-nya sama, tembakan dari kanan dan dari kiri sama, berarti itu datanya bagus ya, bagus. Tapi ya kalian harus lihat juga jarak S4 ke receiver pertama itu harus sama dengan jarak S5 ke receiver yang di sini gitu ya. Jaraknya harus sama, near offset-nya harus sama ya. Itu syaratnya. Kalau near offset-nya beda ya jelas nanti waktu tiba gelombang di receiver terakhirnya pasti beda ya, pasti beda. Di sini harus sama parameternya ya. Jadi S4 ke receiver pertama memiliki jarak yang sama dengan S5 ke receiver pertama. Itu kuncinya. Jadi kalau sudah melakukan itu, kemudian reciprocal time-nya sama, berarti data kalian bagus ya. Kemudian sama seperti yang tadi ya, kalau kita lihat nih tengah-tengahnya misalkan di 120 ya, tengah-tengahnya ya. Nah, tengah-tengahnya di 120 kalau perpotongannya simetris ya. Perpotongan simetris, jadi antara tembakan dari kiri dan dari kanan itu plotting waktunya itu memiliki apa namanya perpotongan yang simetris di tengah-tengah, ya berarti lapisan di bawahnya bersifat datar ya, horizontal, sempurna ya. Tapi kalau titik perpotongannya nggak imbang gitu ya, misalkan yang satu agak ke kanan, ya berarti kemungkinan lapisan di bawahnya itu tidak horizontal ya, tapi dipping ya, dia dipping layer gitu.
Jadi cara ngeceknya gitu ya. Jadi dari titik tengah ini. Kalau titik tengahnya posisinya, bukan titik tengah. Kalau posisi perpotongannya itu tepat di tengah, maka di bawahnya tidak ada dipping layer. Tapi kalau perpotongannya tidak di tengah, yaitu berarti di bawahnya ada dipping layer. Ya. Nah ini contohnya ini yang hijau ini sudah menunjukkan first break arrival dari head wave ya, atau gelombang refraksi dengan sudut kritis. Kemudian kalau yang merah ini dia masih bersifat direct wave ya, masih bersifat direct wave. Nah, hasil pengolahannya seperti ini ya. Nah, ini. Lapisan pertama memiliki nilai kecepatan 500, lapisan kedua memiliki nilai kecepatan gelombang sebesar 2750. Ya, jadi harus lebih besar lapisan di bawahnya. Kalau lapisan di bawahnya kecil, nilai velocity-nya ya itu tidak terlihat nanti fenomena refraksinya. Ya. Nah, ini contoh data seismik ya dengan energinya menggunakan dinamit. Semua terekam ya, refraksinya terekam, ground roll-nya terekam, direct-nya terekam, refleksinya terekam juga gitu ya. Semuanya terekam di sini. Ya. Yang berbentuk apa ini hiperbolik ya, ini refleksi, yang ini linear nih berarti direct dan refrakt ya. Yang gendut-gendut ini yang besar, yang low frekuensi ini adalah gelombang ground roll ya, ground roll. Nah, ini contoh akuisisi seismik refraksi. Dia menggunakan weight drop ya, weight drop beratnya 37 kilo dijatuhkan dari ketinggian 3 meter ya. Ini tiangnya ini ada rodanya ya, jadi bisa digeser-geser dengan mudah ya. Ini hasil akuisisinya ini seperti ini contohnya. Ini terlalu lama ya. Ini kan mungkin 1 second dia ngambil durasi waktunya. Harusnya kan tadi kisaran 500 milisecond ya, atau setengah second ya, setengah detik. Sampai sini. Jadi ketika di stretch datanya kan kelihatan first break-nya di mana. Ini terlalu rapat. Ya setidaknya ini direct kelihatan ya. Direct, refraktnya mungkin di awal-awal. Di awal-awal sini kelihatan sampai receiver berapa nih. Mungkin di 15 ya. 15 ke atas dia sudah blur ya, hilang ya ini. Ya karena mungkin noise ya, ini kan di hutan mungkin ada angin ya, angin terus menggoyangkan apa ini pohon-pohon. Nah goyangan pohon ini juga biasanya ikut rekam sama receiver atau geophone. Ya. Nah ini data yang clear lah ya, data clear nih. Nah ini directnya kelihatan ya, refraksinya juga kelihatan. Ini ada perubahan slope atau kemiringan. Terus atasnya bersih ya, ini atasnya bersih. Atasnya bersih. Oke. Materinya selesai ya untuk yang hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ya, izin bertanya Pak, itu kan kemarin kami ada akuisisi di hari Sabtu Pak. Nah itu pas Algojo megang hammer, itu kan dia misalkan di source 1 itu ada di geophone 1 kan Pak. Nah itu Algojonya ada yang berdiri di antara geophone 1 sama 2. Nah itu kata Aspak kemarin itu Algojonya jangan berdiri di situ, harusnya di luar geophone. Karena misalkan Algojo pas mukul itu nanti kayak katanya ngeganggu gelombang ke direct gitu Pak, ke geophone 2 sampai 7 gitu. Tapi refraktnya masih kelihatan gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Ya sebenarnya sih kalau yang berdiri di situ nggak loncat-loncat nggak masalah ya. Mungkin maksud Asprak tuh gini, dia di situ nggak bisa diem gitu loh. Jadi sekecil atau apa ya, katakanlah orang yang berdiri di situ melangkah pun itu kerekam gitu, makanya mengganggu. Jadi lebih baik posisinya agak jauh, duduk yang tenang, jangan gerak dulu selama algojonya mukul, baru setelah terkonfirmasi hasil rekamannya bagus, baru silahkan gerak gitu ya. Maksudnya itu kan kadang orang nggak bisa nahan gerak ya namanya, mungkin pegel atau apa, ya itu goyang badan sedikit mungkin kerekam sama geophone gitu. Apalagi posisinya deket ya, geophone tuh sensitif loh dia itu. Itu maksudnya Asprak. Kecuali bisa menjamin kamu bisa diem total gitu ya, diem nggak gerak gitu kan. Kadang orang ada yang gatel atau apa, goyang gitu itu kerekam gitu. Maksudnya itu gitu.
Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi sensitif memang geofon tuh. Ya silakan Sultan. Izin bertanya Pak, kan kemarin saya sudah lebih dahulu akuisisi ketimbang kelas B karena saya pindah shift. Nah, saya tuh memiliki pertanyaan di mana ketika saya melakukan picking terhadap data pengukuran di bagian mid dan far, itu hasil pemetaan dari kemungkinan litologinya itu atau pemetaan pickingnya itu cukup aneh Pak. Ini saya tampilkan. Oke, sebentar, saya stop presenting dulu ya. Baik, Ya, Pak. coba Sultan gimana? Ini Pak, sebentar. Apakah sudah muncul Pak? Ya. Nah, di bagian sini itu yang di bagian sebentar Pak. Ini titik geofon terjauh di radius di jarak 44 meter dan ini tuh terjadi kayak perpindahan data atau kayak error seperti itu Pak. Itu kemungkinannya karena apa ya Pak ya? Padahal dari asumsi saya karena itu logikanya adalah geofon terjauh VAR seharusnya kan datanya tuh landainya seperti ini Pak. Tapi kenapa di sini ada yang satu data itu berada di bawah dan berdasarkan pengolahan di software di Seira juga gelombang yang terbaca di sini tuh memang start dari pickingnya tuh di bagian sini Pak, di bagian agak bawah seperti itu. Sebentar, ini shot-nya berada di sebelah kanan berarti ya? Iya, shot-nya di sebelah kanan Pak, di titik terjauh dari geofon, dari data kolektor. Ya, maksudnya di sekitaran berapa itu? 44 meter Pak. Coba tunjukin posisinya di mana? Shot-nya? Sebentar Pak, saya buka datanya aja Pak. Ini saya curiga ini, jangan-jangan memang ada masalah di yang tiba-tiba amblas itu. Sebentar Pak, saya ganti share screen-nya dulu. Ya, ini kelas apa ya? Metode seismik kelas Kalau B. yang saya ikutin itu di seismik kelas D Pak, yang ada di Jatimulya. Yang sekarang. Oh, yang sekarang kelas B. Kelas B ya. Saya mau mengenerate ini apa QR. Udah ditampilkan? Sebentar. Ini Pak. Pertemuan. Waduh, ini ini nggak kelihatan ya. Ini trace-nya nih mati nih geofonnya. Nah, ini di bagian sini Pak kemarin waktu pengukurannya itu. Waktu apa namanya tuh source dari palu source-nya itu diletakkan di paling dekat dengan geofon di radius 44 meter. Makanya saya juga curiga Pak, kenapa di bagian ini kok bacaan data seismiknya tuh kok kayak telat banget gitu. Jadi kalau misalnya dilakukan picking seharusnya flow-nya seperti ini flop di satu titik Pak. Ya, ini turun. Ini bukan direct ini nggak tahu ini apa ini. Ini noise pasti. Jadi kalau gini lihat aja trennya. Jadi Sultan lihat tren kebanyakan kan naik ke sana ya. Ke kanan kan naik. Ke kanan naik ya. Nah, berarti ambil aja nih di trace sebelahnya nih. Trace sebelahnya kan lumayan bagus tuh. Yang trace kedua dari kanan. Ya, trace kedua dari kanan. Nah, itu kamu geser ke kirinya itu dikira-kira aja lah. Geser ke kanannya dikira-kira. Yang ini bukan itu, yang bawah itu bukan. Jadi ini termasuknya data yang apa Pak? Error atau bagaimana Pak? Nah, ini perlu dicek geofonnya ini. Oh, baik Pak. Ya, Nah, ini bentuknya aja beda kan? Coba aja bentuk gelombangnya nih, tiba-tiba gede, kecil. Ini polanya beda dengan yang lain. Yang kamu lingkari hijau yang atas itu kan beda polanya tuh. Iya, Bapak. Harusnya sama kan? Karena source-nya sama kan harusnya distribusi bentuk wavelet-nya sama. Itu bukan pola wavelet kamu itu. Nggak tahu dari gelombang mana itu. Baik, Pak. Ini noise nih. Jadi
Kalau gini, kamu jangan percaya langsung, oh first break-nya ke bawah, ini bukan. Ini kamu tarik garis regresi aja ke kanan. Ya kamu ambil beberapa trace ke kiri ya. Trace Ya, kedua, Pak. ketiga, keempat, kamu ambil beberapa trace ke kiri, kemudian kamu regresi aja ke kanan. Kira-kira kanannya sebelah mana. Ini nggak bisa dipercaya yang paling kanan tuh. Baik, Pak. Itu. Baik. Ya. Sama ini Pak, kalau misalnya dalam picking data, kalau misalnya bacaan gelombang seismiknya seperti ini Pak, lurus-lurus aja seperti ini Pak. Ini mati nih, ini receivernya mati kayaknya. Nah seperti ini Pak. Jadi Dia sebelum akuisisi harusnya jangan ditembak dulu, ini tuh harusnya cek dulu per geophone. Ya, jadi coba di zoom out. Ya Pak, sebentar. Nah, kan tembakannya ada di sebelah kanan ya? Iya Pak. Nah, itu orang tuh harusnya cek satu-satu, digeduk-geduk pakai kaki. Di receiver pertama, duk pakai kaki aja, nyala enggak? Nyala. Jalan lagi receiver 2, duk, jalan enggak? Ini receivernya nyala enggak? Nyala. Nanti pasti yang kayak gini bisa jadi dia enggak nyala atau nancepinnya enggak di tanah yang keras. Ini nancepinnya asal nancepin kayak gini itu, makanya enggak ngerekam dia. Oke. Itu cara ngecek geophone ya. Standarnya seperti itu gitu. Jadi milih tanah juga milih yang keras, bukan tanah pasir atau apa asal nancep, atau kadang nancepnya cuma separuh masuknya, kan geophone-nya kan ada kayak pakunya gitu kan yang tajamnya itu kan. Iya Itu Pak. kalau bisa ditancap sampai semaksimal mungkin dan cari tanah yang solid, jangan yang gembur. Yang kayak gini nih biasanya masuknya ke tanah yang gembur nih. Itu ya, kalau belok-belok sedikit nggak apa-apa lah, kalau sedikit ya, artinya jangan jaraknya beloknya 10 meter kita pasang di posisi yang berbeda, jangan. Ya belok sedikit misalkan 50 cm nggak apa-apa. Nggak apa-apa belok sedikit gitu kan. Dan ini emang kualitasnya kurang bagus. Dulu ya sebelum saya S3 itu pernah melakukan akuisisi refraksi di daerah Jatimulyo. Kebetulan refraksinya di belakang rumah saya. Di Jatimulyo. Nah, itu bagus datanya. Kelihatan sekali bedrocknya di bawah. Dan memang pada saat saya ngebor untuk kebutuhan air ya, itu memang pas di kedalaman segitu itu lapisan keras gitu. Dan di lapisan keras itu kemudian saya overlay dengan penampang geolistrik. Memang ada aquifer di situnya. Di lapisan kerasnya ada aquifer. Ini Jatimulyo di mana sih ini akuisisinya? Bukan Jatimulyo Pak, di arah ke Kota Baru itu Pak, di lapangan bola apa itu namanya? Oh iya. Ya kalau bisa akuisisi itu namanya kan juga praktikum ya. Cari tempat yang ideal gitu. Namanya mahasiswa baru belajar metode seismik, jangan dikasih tempat yang kompleks dulu. Cari tempat yang ideal, yang kira-kira bisa kelihatan gitu loh. Nanti kalau sudah advance, udah punya pengalaman, baru cari tempat-tempat yang kompleks gitu, yang rumit ya. Ini banyak, jangankan di Kota Baru ya, saya dulu pernah waktu alat refraksi itu baru tiba di ITERA, saya pernah nyoba akuisisi itu di belakangnya kantin apa itu yang kalau masuk ke ITERA dia belok kiri, ketemu perapatan pertama ke kiri, ada kantin ya BKL itu. Pak, kantin Nah, BKL. BKL, belakangnya banget. Udah di situ tanahnya gembur, terus ada orang yang itu tuh yang melihara kerbau itu kan. Ya kan nggak mungkin kita suruh, diam dulu, nggak bisa kan. Nah, pas kita akuisisi kerbaunya jalan-jalan gitu kan. Ya udah ruwet datanya jadinya. Nggak bagus datanya. Itu cari coba yang datar dulu lah, lapangan atau apa gitu kan. Kalau lapangan kan biasanya lapisan pertama kan hasil urukan ya, lapisan bawahnya itu mungkin yang lapisan solidnya, yang kerasnya gitu. Nah itu amati aja dulu itu. Itu. Jadi bisa melihat secara langsung fenomena refraksi dengan kondisi yang mendekati ideal lah. Biar paham gitu ya, biar paham dulu di situ. Baru nanti yang ruwet-ruwet, yang lapangan yang kasusnya susah-susah itu setelah kita paham yang sederhana gitu kan. Itu ya. Siapa Sultan ya? Iya Pak.
baik Pak. Terus silahkan ini. Coba masih ada nggak Sultan? Pertanyaan. Kalau kemarin tuh sebenarnya waktu pemastian geofonnya itu hidup, dari kami tuh cuma memastikan lampu dari geofonnya tuh kedip-kedip aja loh Pak. Jadi tidak ada kayak pemastian kayak kaki dihentak-hentakkan per geofon seperti itu. Karena waktu dibaca di software Summit X-nya itu kebaca hidup semua seperti itu Pak. Dan Ya, kan? datanya juga bukan di dalam data yang VAR ini aja yang terdapat kayak yang lurus-lurus saja seperti ini. Bahkan data near, data middle juga ada yang data yang kayak flat aja seperti ini, Pak. Iya. Lampu itu mengindikasikan bahwa memang geofonnya bisa jalan, ya. Bisa aktif gitu ya, geofonnya aktif. Jadi lampu itu cuma memperlihatkan aktif enggaknya si geofon gitu. Tapi kan geofon itu bisa menerima sinyal dengan baik itu juga dipengaruhi oleh medium di situnya kan. Dan dipengaruhi juga cara masang si geofon gitu loh. Kalau masangnya nggak teliti, kemudian asal masang lapisan tanahnya gembur atau lembek, itu dia sinyalnya kayak gini, flat gitu. Jadi walaupun dia aktif, tapi dia tidak bisa merekam gelombang yang melalui medium itu. Jadi usahakan cari tempat atau posisi untuk nancepin geofon itu yang keras gitu si tanahnya. Itu. Ya itu SOP yang standar lah ya. Tapi nggak tahu juga. Suatu saat tuh saya pernah akuisisi refraksi di Muara Enim ya. Geofonnya itu nggak jalan, tapi begitu diludahin jalan gitu. Nggak tahu itu kenapa itu. Itu saya pernah punya pengalaman seperti itu gitu. Waktu itu saya berangkat ke Muara Enim bersama senior saya. Waktu saya masih kuliah ya, ada project ke lapangan, saya ke sana ngukur. Pas di lapangan nggak jalan tuh, tapi nggak tahu gimana tuh senior saya diludahin si geofon. Gitu kan. Pasang lagi. Jalan langsung. Nyala. Ya itu nggak tahu lah itu. Itu nggak usah dipercaya ya, tapi yang penting kalau ketika kalian ngecek geofon, langkahnya itu. Jadi setelah dipasang ada satu orang lagi yang ngecek ya, di hentak-hentakan kaki di dekat geofon, terus satu lagi mengamati di displaynya. Kalau muncul gerakan rekaman-rekaman getaran dari kaki, nah itu berarti aktif, bisa menerima gelombang si geofonnya. Pemasangannya juga udah betul berarti. Itu ya, Sultan? Oke Pak, cukup Pak dari saya. Terima kasih Pak. Oke, silahkan absen ya. Mana tadi? Nah, ya silakan ini absennya ya, ini QR-nya. Tapi kalau ada yang mau tanya silahkan ya, nggak apa-apa. Sambil absen, sambil kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, silahkan. Maaf,